Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisandara Tortu Samalinggi dengan NIM L0112110071. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan dari jurnal dengan judul Penilaian Konektivitas Hiu Martil Berlekuk atau Shifrina lewini dalam kajian genetik. Presentasi ini mengulas hasil studi konektivitas genetik hiu martil berlekuk di Samudra Pasifik Hindia. Penelitian ini menggunakan pendekatan multi penanda genetik untuk mengkaji hubungan genetik antara populasi hiu martil berlekuk di kedua wilayah ini. Kita masuk ke latar belakang dan pentingnya penelitian. Sifirna lewini adalah spesies hiu martil besar yang tersebar luas di perairan tropis. Nah, hiu martil rentan terhadap eksploitasi karena tekanan perikanan intensif dan sifat biologis. Apa sih pentingnya konservasi? Yaitu untuk hiu martil berlekuk merupakan spesies yang terancam punah karena perburuan berlebih dan kerusakan habitatnya. Lanjut ke penelitian. Tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama evolusi pola konektivitas, yang dimana menganalisis pola konektivitas genetik antara populasi hiu martil berlekuk di Samudra Pasifik dan Hindia. Yang kedua, identifikasi hubungan genetik yang menentukan hubungan genetik antar populasi berdasarkan data genetik multi penanda. Lanjut ke metode penelitian. Jadi di metode penelitian ada 3 cakupan poin. Yang pertama itu pengumpulan sampel, yang dimana sampel DNA dikumpulkan dari hiu martil berlekuk di lokasi penelitian di Samudra Pasifik dan Hindia. Sehingga terkumpul 541 individu dari 12 lokasi Indo-Pasifik. Lanjut ke poin 2, yaitu analisis genetik. Analisis genetik multi penanda digunakan untuk menentukan variasi genetik dan hubungan antar populasi. Nah, ada 3 eh, eh, yang digunakan untuk analisis genetik. Yang pertama itu DNA mitokondria atau control region dan ND4. Yang kedua itu mikrosatelit 9 lokus dan SNP lebih dari 5.000 lokus. Lanjut ke poin ketiga, yaitu pendekatan analisis. Nah, pada pendekatan analisis ini eh, kita melakukan pendekatan statistik dan analisis genetik populasi digunakan untuk mengkaji pola konektivitasnya. Lanjut ke slide selanjutnya, itu hasil penelitian. Jadi pada hasil penelitian terdapat 4 poin, yaitu poin pertama, struktur genetik Shifrina lewini dipengaruhi oleh cekungan samudera dengan populasi dapat dibagi menjadi 4 wilayah utama. Yang pertama itu Samudra Hindia Barat atau Seychelles. Yang kedua itu Indo-Pasifik Tengah yang tercakup pada Papua Nugini, Indonesia, Australia, Filipina, Taiwan, dan Fiji. Yang ketiga itu Pasifik Tengah yang berlokasi di Hawaii. Yang kelima itu Pasifik Timur tropis yang berlokasi di Teluk California. Lanjut ke poin 2, konektivitas tinggi ditemukan di sepanjang paparan benua Indo-Pasifik Tengah. Tetapi ada keterbatasan migrasi melintasi cekungan samudera. Lanjut ke poin ketiga, yaitu haplotype
mitokondria yang sebelumnya dianggap eksklusif di Samudra Atlantik ditemukan di populasi Indo-Pasifik yang menunjukkan distribusi yang lebih luas. Lanjut ke poin 4, SNP mengidentifikasi subdivisi populasi yang lebih halus dibandingkan dengan mikrosatelit. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu implementasi konservasi. Jadi implementasi konservasi ada 3 poin, yaitu poin pertama itu pengelolaan terpadu, yang dimana hasil penelitian ini memiliki implikasi penting untuk pengelolaan dan konservasi spesies ini, yang diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 59 tahun 2014. Lanjut ke poin kedua, itu perlindungan habitat. Mengapa perlindungan habitat? Karena penting untuk melindungi habitat utama hiu martil berlekuk di kedua wilayah tersebut. Dan mungkin karena uh, hiu martil ini juga sangat rentan pada kondisi lingkungannya. Oleh karena itu kita harus menjaga kualitas airnya sehingga hiu martil ini terjaga populasinya dan keberlangsungan hidupnya. Lanjut ke poin ketiga, yaitu pengawasan perikanan. Pengaturan perikanan dan pengawasan perburuan hiu martil berlekuk sangat penting. Oleh karena itu, eh, pada hiu martil ini harus ketat untuk pengawasannya agar populasi hiu martil ini dapat terjaga dari perburuan liar atau dan lain sebagainya. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu diskusi dan arah penelitian masa depan, yang tercakup 3 poin, yaitu poin pertama, perbandingan dengan studi sebelumnya. Hasil ini dibandingkan dengan studi konektivitas hiu martil berlekuk sebelumnya. Poin kedua itu keterbatasan penelitian, di mana penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti ukuran sampel dan ketersediaan data. Poin ketiga, penelitian masa depan. Penelitian tambahan diperlukan untuk memahami konektivitas hiu martil berlekuk dengan lebih baik. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Jadi, jurnal ini juga menunjukkan bahwa konektivitas genetik tinggi terjadi di wilayah dengan kontur kontinental yang berdekatan, seperti Papua Nugini, Indonesia, dan Australia bagian timur. Namun, pergerakan melintasi cekungan samudera atau misalnya antara Seychelles dan Hawaii sangat terbatas. Penggunaan SNP memberikan resolusi lebih tinggi untuk membedakan populasi dibandingkan mikrosatelit, mengungkapkan populasi yang lebih terfragmentasi dibandingkan yang terlihat melalui metode sebelumnya. Hasil ini penting untuk menginformasikan upaya konservasi dan manajemen, termasuk kebutuhan kerjasama internasional untuk melindungi populasi hiu martil yang rentan terhadap tekanan penangkapan berlebihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan populasi hiu martil harus mempertimbangkan skala spasial yang lebih kecil dan batasan genetik yang telah diidentifikasi dengan pendekatan kolaboratif di tingkat nasional dan internasional. Baik, mungkin itu saja presentasi saya. Eh, Kurang dari presentasi ini mohon dimaafkan. Eh, Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.